Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 12. Yesaya 12, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau tak murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Tunggu Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan nimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang merenungkan, membaca, dan juga melakukan firman. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tentu kita punya sebuah hal yang kalau hal itu ada, itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri buat kita. Sebuah hal yang membuat kita merasa bersyukur, sebuah pencapaian yang menolong kita untuk boleh bergembira, merasakan sukacita yang begitu besar dalam diri kita. Nah Bapak Ibu, namun kadang kita menaruh hal-hal tersebut, menaruh pengharapan yang membawa pada kita sukacita itu kepada hal-hal yang sifatnya fana, kepada hal-hal yang dapat hilang atau bahkan dapat berganti. Misalkan ketika kita menaruh kebahagiaan kita pada uang, maka ketika uang tidak ada lagi, hilanglah juga kebahagiaan kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, seharusnya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Tuhan, maka kebahagiaan kita, rasa syukur kita, hal yang membuat kita bersyukur, harusnya kita letakkan kepada anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Anugerah yang menolong kita untuk melihat karya penghiburan Allah. Sesuatu yang menolong kita untuk percaya dengan tidak gemetar, karena Tuhan Allah adalah kekuatan dan mazmur kita. Maka melalui bacaan Yesaya ini, kita diingatkan Bapak Ibu untuk meletakkan sukacita kita, meletakkan hal yang membuat kita merasa bersyukur kepada keselamatan yang berasal dari Tuhan. Sebab keselamatan Tuhan memampukan kita untuk bermazmur, untuk memuji namanya, bahkan bersorak-sorai. Karena apa? Karena lewat keselamatannya kita bisa mengenal Allah yang agung, mengenal Allah yang berada di tengah-tengah kita, yang tinggal dan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun dunia berganti, sekalipun musim tidak lagi sesuai harapan kita, tetapi ketika Tuhan berada di tengah-tengah kita, maka itulah sumber sukacita kita yang abadi, sumber sukacita yang menolong kita untuk terus bergerak, sebab Ia telah menyelamatkan kita dan mengubahkan kita dari yang tadinya tidak punya masa depan karena kita hamba dosa, menjadi orang-orang yang percaya memiliki harapan serta masa depan di dalam Tuhan. Marilah kita merenungkan Bapak Ibu, apakah hidup kita telah mengungkapkan syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Sudahkah kita menjadi orang-orang pengikut Tuhan yang mencerminkan keselamatan itu di dalam tingkah laku kita sehari-hari, lewat perkataan, sikap, perbuatan, bahkan pikiran kita? Dan juga bersediakah kita untuk mewartakan kabar sukacita keselamatan di dalam Tuhan
kepada orang-orang di sekitar kita, dan bersama-sama memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui perenungan kami pada hari ini, kami diingatkan untuk meletakkan sukacita kami kepada keselamatan yang berasal daripada-Mu. Biarlah anugerah keselamatan itu menjadi hal yang menolong kami, mengingatkan kami untuk bersukacita di dalam Engkau, memampukan kami untuk menjadi anak-anak yang terus-menerus bekerja untuk memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mengingatkan bahwa pada hari Minggu akan kembali beribadah seperti biasa pukul 7 dan pukul 9. Secara khusus pada Minggu tanggal 19 Juni ada sakramen baptis kudus anak pada ibadah pukul 9. Diharapkan bagi Bapak Ibu untuk bagi yang mereka yang usianya di bawah 50 tahun dapat mengisi balkon ketika ibadah kedua. Dan juga bagi Bapak Ibu yang berusia lanjut, lansia, namun ingin mengikuti ibadah kedua di mana ada sakramen baptis kudus anak, harap menjaga jarak dengan bangku terdepan. Dapat duduk di bangku-bangku yang agak belakang atau di samping ruang multimedia. Mengingat bangku paling depan disediakan untuk orang tua calon baptis dan juga anak-anak yang akan dibaptis. Dan juga perlu diperhatikan Bapak Ibu agar tetap memakai protokol kesehatan selama jalannya ibadah, yaitu dengan tetap memakai masker dan juga datang lebih awal. Bagi calon orang tua baptis harap datang 30 menit sebelum ibadah dimulai atau pada pukul 8.30 karena sakramen baptis kudus anak akan dilayankan pada ibadah pukul 9. Juga bagi rekan-rekan remaja dan juga kelas Immanuel, silakan mengikuti ibadah remaja secara onsite di ruang remaja dan kelas Immanuel di ruang kelas Immanuel pada pukul 9. Diharap untuk tidak terlambat dan ketika datang langsung masuk ke ruang remaja ataupun ruang kelas Immanuel. Juga Bapak Ibu, marilah kita dukung dan kita doakan sekolah minggu onsite untuk kelas Musa dan YSGL, kelas 5, 6 SD dan 3, 4 SD yang dilaksanakan mulai bulan Juli 2022 ini. Marilah kita dukung dan kita doakan, serta marilah kita juga berperan serta di dalam pelayanan sekolah minggu dengan menjadi aktivis di sekolah minggu, yaitu untuk pemandu ujian maupun juga mereka yang mengabsen anak-anak. Juga bagi para pengurus komisi atau kelompok kerja, jangan lupa pada hari Minggu setelah ibadah kedua ada rapat koordinasi triwulan. Diharapkan seluruh pengurus komisi atau kelompok kerja hadir dalam rakor triwulanan dan mempresentasikan laporannya. Kiranya menjadi berkat dan perhatian bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.